Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Tris Listiorini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan IPA angkatan pertama dengan nomor induk mahasiswa 2231 2970 6841 dan nomor peserta PPG 879 60 80 101036. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022 akan melaksanakan ujian kinerja di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dengan tema Sistem Pencernaan Manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Mas kawan-kawan pemimpin berdoa. Silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan periksa kerapian bajunya sudah dimasukkan atau belum. Silakan periksa kerapiannya dari atas sampai bawah, sepatunya juga talinya sudah ditalikan atau belum. Ya, kalau sudah silakan diperhatikan di bawah kalian sampai kanan kiri depan belakang sampai sampah. Silakan diambil dibuang ke tempat sampah. Silakan dibuang ke tempat sampah. Kalau kelas kita sudah bersih, maka kita bisa belajar dengan nyaman dan bisa dengan serius dan senang mau kotor buat kita belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kalian pernah mendengar istilah sistem pencernaan manusia? Sudah pernah? Gimana ya? Iya, waktu SD kelas 7 sudah pernah dibahas atau belum? Sistem pencernaan manusia, kalian mengenal programnya apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus. Iya, di situ terjadi proses pencernaan makanan. Maksudnya mencerna makanan itu bagaimana, Nana? Dicerna. Dicerna, apalagi maksudnya mencerna makanan. Apa pengertian mencerna makanan? Proses makanan masuk. Proses makanan masuk ke dalam mulut. Ada lagi jawaban yang lain dari Fariza tadi. Makanan masuk pertama kali kemana, Nana? Yang terjadi di dalam mulut apa? Makanan iya, dikunyah. Ketika makanan masuk ke dalam mulut kemudian dikunyah. Melalui diskusi kelompok, SDI dapat menyajikan laporan LKPD tentang proses pencernaan pada manusia dengan baik. Iya, jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah menganalisis proses sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua yaitu nanti menyajikan laporan LKPD tentang proses pencernaan manusia. Nah, nanti penilaian yang akan ibu lakukan, ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yaitu ketika kalian dalam belajar hari ini
belajar kelompok ada pasifik jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sopan. Nanti akan masuk kriteria penilaian dari masing-masing individu. Yang kedua ada penilaian keterampilan, yaitu dari pengamatan. Pengamatan nanti bisa mengamati lewat brosur, mengamati materi yang diamati atau gambar yang diamati. Terus yang kedua penilaian dari hasil LKPD yang ada di kerjaan. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Jadi ada prioritas, ada post test. Prioritas itu nanti kita kerjakan sebelum materi kita pelajari, dan post test nanti kita kerjakan setelah materi selesai kita pelajari nanti. Silakan dikeluarkan HP kalian. Kita prioritas harinya dan harinya dan dari sama-sama ayam tentang ayam susu terjadi pada organ nomor berapa? Satu, dua, tiga. Protein dicerna pada organ nomor berapa? Nomor berapa? Sampai 20 detik ya kan? Nanti 20 detik kurang. Ya, 8 detik. Anak jawabannya juga modunya hari ini kali ini dari Putri nomor 3, nomor 2 Aji, nomor 1 Rahma. Siapa Cak? Ya saya. Nah itu masalah yang akan kalian nanti selesaikan. Nah, silakan dibuka LKPD-nya di situ, dicermati dulu. Jadi ini masalah yang akan kalian selesaikan di LKPD. Jadi ada larangan ketika kita makan, kita dilarang apa Cak? Berbicara bersama bergurau bersama lagi, bercanda dan juga berdiri. Nah itu efek negatif ketika kita sedang makan melakukan 5 hal yang tadi, berdiri, bercanda, bergurau, berbicara. Jadi nanti akan kalian kerjakan pada LKPD. Silakan diamati LKPD-nya. Nah nanti untuk masing-masing kelompok silakan dibagi tugasnya masing-masing dalam kelompok. Jangan hanya satu orang yang bekerja, karena tadi sudah Ibu jelaskan penilaian nanti ada penilaian individu dan juga penilaian keterampilan. Jadi harus semuanya bekerja pada masing-masing kelompok. Karena nanti ini Ibu mengharapkan kalian presentasi dalam bentuk PowerPoint. Jadi berarti PowerPoint itu bagaimana nanti anak-anak? Iya, diketik di dalam laptop, ya kan? Jadi harus siapa yang dibagi tugas, siapa yang mengetik, siapa yang mencari sumbernya. Jadi masing-masing dibagi, ada berapa diskusi di situ, silahkan dibagi. Yang nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, biar cepat selesai apa yang kalian kerjakan pada LKPD. Silahkan mulai dikerjakan, dan apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Silahkan dimulai kerjakan. Tuliskan 2 pertanyaan yang ingin kalian untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Jadi kalian disuruh menuliskan 2 kalimat
disuruh kalian menjawab soal diskusi atau bahan diskusi yang ada pada LKPD. Silakan HP-nya digunakan untuk mencari informasi, mencari bahan bacaan tentang sistem pencernaan yang kita diskusikan. Jadi kemarin di sini sudah ada di HP, silakan perhatikan informasi kemarin rangkuman yang sudah Ibu berikan kalian kemarin malam. Silakan buka, di situ sudah ada jenis-jenis pencernaan mekanis maupun pencernaan kimiawi. Silakan dibaca, sudah ada di sini juga sudah ada. Sudah ketemu ya pencernaan mekanis apa? Pencernaan mekanis kemarin sudah Ibu kirimkan lewat WA. Silakan dibuka. Pencernaan mekanis adalah Proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan menggunakan yang dicampur. dikunyah dengan bantuan gigi. Berarti terjadi di mana pencernaan mekanis? Mulut. Iya, di mulut. Sudah. Ya, pencernaan mekanis berarti tadi terjadi di mulut, bantuan dari gigi. Ya, betul. Nah, silakan dilanjutkan. Kelompok 2, ada yang ditanyakan? Sudah sampai mana mengisi LKPD-nya? Nih, sekarang apa ini pertanyaannya? Lanjutkan. Sudah jelas pertanyaannya? Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Berikutnya tentang apa? Silakan dibuka. Kemarin Ibu kirimkan apa di grup WA? Silakan dibuka WA-nya kemarin. Bahan ajar sudah saya kirimkan. Silakan dibuka bahan ajarnya di grup WA. Cak, kembali ke WA bahan ajar. Silakan dibuka bahan ajar pada grup WA kelas 8. Bahan ajar. Bahan ajar yang atas. Bahan ajar ke bawah terus. Nah, di situ tentang KIKD bawahnya. Tujuannya bawahnya lagi. Nah, itu peta konsepnya bawah lagi. Nah, ada kemarin ya, ada semua yang ada di LKPD sudah Ibu berikan bahan ajarnya ketika saya kirimkan lewat WA. Orientasi masalah kayak gitu Jawaban dari ini hasil diskusi kalian boleh berupa ringkasan, misalnya yang pertama tadi tentang apa? Silakan dibuka tentang itu. Tadi tentang ini proses pencernaan di mulut. Silakan ditulis proses pencernaan di mulut jadi tidak harus ditulis pertanyaannya seperti ini. Jadi misalnya pencernaan makanan pertama kali terjadi di mulut yaitu terjadi proses bagaimana. Terus nanti yang kedua dilanjutkan dengan terjadinya di kerongkongan, kan ini yang pertama boleh, yang kedua terjadi di kerongkongan bagaimana prosesnya, ketika di lambung bagaimana. Jadi tidak harus seperti ini nanti kalimatnya yang kamu tulis.
untuk mencari informasi ya, ojo hanya buat WA-an saja. Jadi bisa buat cari informasi, sisi positif dari HP ya seperti itu, mencari informasi yang bisa kalian gunakan untuk mencari materi. Bagi tugas ini yang mengerjakan, ini yang mengetik biar cepat selesai waktunya. Sampai niki ngetiknya ya, proses pencernaan di mulut ya, pertama kali ini juga menyalin. Kelompok 1 sampai mana? PowerPoint-nya sampai mana? Sampai bawahnya. Pencernaan pada bab kerongkongan. Apa masih buat pertanyaan? Oh iya, lanjutkan. Kelompok apa? Ada ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 6? Takut? Ada yang buka bahan ajar yang saya berikan di grup WA? Ada yang pencernaan. Pencernaan, sistem pencernaan. Nah, itu ada hubungannya dengan apa? Jadi kayak lagi Kelompok 5 sampai mana? Kelompok 5 sampai mana? Kesimpulannya sampai apa? Kelompok 4 sampai apa? Lambung. Kelompok 4 sudah sampai lambung, berarti tinggal usus halus, usus besar dan halus. Sudah ada kemarin di bahan aja di lambung terjadi proses apa saja. Di situ ada enzim apa orang di lambung? Di lambung ada enzim. Ada. Enzimnya fungsinya apa saja? Terus di usus halus silakan dibuka bahan ajarnya di usus halus. Di usus halus terjadi proses apa saja? Silakan diperhatikan. Sudah jelas di situ semuanya. Nah, tinggal menuliskan kesimpulanmu nanti proses terjadinya pencernaan makanan pada manusia secara utuh, yaitu dari mulut, terus dari mulut terus kemana anak? Kerongkongan, dari kerongkongan terus lambung, dari lambung terus ke usus halus, dari usus halus ke Usus besar. dari usus besar dan terakhir ke anus. Nah, seperti itu. Silakan maju depan ke kelompok 2, presentasi ke depan, bawa laptopnya ke depan untuk PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang sistem pencernaan. Orientasi masalah proses dan sistem pencernaan manusia. Karena waktu yang cukup untuk mengunyah proses pencernaan ketika makan. Mengapa? Jelaskan. Karena waktu yang cukup untuk mengunyah akan memberi kesempatan enzim amilase yang keluar dari air liur menguraikan makanan dengan baik terlebih dahulu sebelum akhirnya ditelan dan memasuki proses pencernaan di lambung. Proses pencernaan di kerongkongan. Proses kedua yaitu ada di dalam kerongkongan, enzim pepsin dan enzim renin. Proses pencernaan di usus halus. Di usus halus ini makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu dan hati seperti lipsin.
amilase, matase, suprase, laktase, dan lipase. Proses pencernaan usus besar terjadi pengaturan kadar air pada sisa pencernaan makanan atau feses dan pembusukan sisa-sisa makanan. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang berupa tumbuhan berserat dan banyak mengkonsumsi daging. Proses pencernaan di anus sebagai saluran pembuatan zat sisa pencernaan yang terdiri dari sphincter anus dengan otot polos di dalam dan otot uret di luar. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, kelompok 4, silakan. Proses pencernaan mekanis. Proses pencernaan mekanis yang terjadi pada mulut, adakah jawaban lain? Kira-kira kelompok lain menanggapi? Ya, apa? Kelompok 1 tadi di mulut terjadi proses pencernaan secara iya, kimiawi dan mekanis. Kelompok 1. Iya, pertanyaannya perbedaan kimiawi dan mekanis. Kimiawi itu ada beberapa enzim amilase, sertralin, dan juga enzim altase. Kalau yang mekanis, Dilakukan oleh gigi. jawaban dari kelompok 2, mekanis dibantu oleh gigi, kimiawi dibantu oleh enzim. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Tepuk tangan anak-anak untuk teman kalian yang masih depan. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Laptopnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari PowerPoint yang kami kerjakan. Sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ingin ditanyakan, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Silakan kelompok lain, barangkali yang menanggapi. Ya, kelompok 3, berarti kan kelompok 3 yang bertanya. Kerongkongan. Jadi makanan itu ke kerongkongan itu hanya sebatas lewat saja. Menuju juga dari kelongkongan menuju mana nanti? Dari mulut kerongkongan terus dari kerongkongan ke lambung. Jadi itu jawabannya. Pada kerongkongan terjadi proses pencernaan apa tidak? Tidak. Itu hanya melewati kerongkongan dan di situ ada gerakan apa tadi? Gerakan iya. Yang disebut dengan istilah gerakan iya, peristaltik. Iya, jadi di kerongkongan sekali lagi tidak terjadi proses pencernaan, hanya lewat menuju ke lambung dan terjadi peristiwa gerakan peristaltik. Presentasi PowerPoint dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan anak-anak. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mewakili presentasi ke depan. Kita simpulkan bersama-sama apa pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Proses pencernaan makanan pada manusia pertama kali dimulai di mana? Ya, pada mulut. Yang berikutnya di mulut terjadi proses pencernaan secara apa, Nana? Mekanis dan kimiawi. Kalau mekanis bagaimana? Ya, dibantu oleh gigi. Kalau kimiawi? Dibantu oleh enzim. Silakan dibuka kemarin Mbak Najar. Enzim yang ada di mulut apa saja? Enzim apa, Nana? Iya, amilase. Fungsinya yaitu mengubah
Iya, amilum menjadi maltosa dan glukosa. Terus kemudian dari mulut masuk kemana anak-anak? Yang terjadi pada lambung. Nah, ada mekanik dan juga ada kimiawi. Berarti kan bikin mekanik, otot lambung berkontraksi. Kemudian kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang kalian sebutkan tadi. Nah, di getah lambung itu enzim-enzimnya ya. Ada asam klorida, ada pepsin, ada renin. Fungsinya klorida membunuh kuman, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin fungsinya protein menjadi pepton. Nah, di situ renin mengendapkan protein kasein ini yang terdapat dalam susu. Dan berikutnya pada lambung, itu lambung, bagian-bagian lambungnya ya. Di situ ada kardiak, bagian tengah namanya fundus, bagian bawah namanya pilorus yang berhubungan dengan usus halus. Kemudian lanjut ke usus halus, ini kesimpulannya kita hari ini anak-anak. Usus halus, ada usus 12 jari, ada 3 bagian. Yang kedua ada usus tengah, ketiga adalah usus penyerapan. Dan berikutnya usus 12 jari, di situ ada kantong empedu, mengeluarkan empedu, fungsi-fungsinya, pankreas mengeluarkan enzim. Jadi enzim yang berada pada usus itu dikeluarkan oleh pankreas. Ada lipase, ada tripsin, ada amilase. Fungsinya di situ sudah disebutkan. Nah, di situ. Jadi kemarin sudah saya berikan, kalian tinggal mempelajarinya. Saluran pencernaan manusia, ada usus tengah menghasilkan enzim. Jadi dari 3 bagian usus itu ada enzim yang dikeluarkannya. Nih, ada maltase, laktase, sukrase, dan erepsin. Di situ ada enterokinase. Lanjut lagi ke usus penyerapan ileum. Di situ terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang berupa glukosa vitamin diangkut oleh darah menuju ke hati. Kalau asam gliserol dan vitamin diangkut oleh pembuluh getah bening atau pembuluh menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Dan selanjutnya usus halus strukturnya seperti itu dan ada jonjot-jonjot seperti struktur anduk. Kalau kita perhatikan anduk, seratnya kan tinggi kan. Nah, itu untuk proses penyerapan. Terus yang berikutnya, ya usus bisa disebut dengan kolon. Ada sekuk, ada kolon naik, ada kolon mendatar, ada kolon turun, dan ada rektum. Itu bagian-bagiannya dari usus besar. Dan yang berikutnya, nah pada usus besar terjadi proses bagaimana apa saja itu sudah disebutkan. Terjadi penyerapan air dan garam, terdapat umbai cacing. Terus itu, nah di sini sudah jelas semuanya, anak-anak. Tinggal kalian membaca dan mengumpulkannya. Jadi itu kesimpulan kita hari ini yang sudah kalian bahas pada LKPD. Fungsi usus besar menyerap air. Di adanya bakteri E. coli yang membantu pembusukan sisa makanan dan membentuk vitamin K dan B12. Untuk evaluasi silakan dibuka HP-nya masing-masing, silakan dibuka WA-nya, di situ sudah saya kirim link untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan dibuka dan dikerjakan. Saya beri waktu karena hanya ada 10 soal pilihan ganda. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Telepon. Silakan masukkan nama, kelas, nomor absen dan mengerjakan 1 sampai 10 langsung dikirim. Sudah selesai anak untuk mengerjakan soal post test hari ini atau evaluasi yang kalian kerjakan untuk materi hari ini. Nanti saya cek kembali nilai dari kalian. Mudah-mudahan sudah banyak yang di atas nilai KKM. Sebelum Ibu tutup, ada yang ditanyakan untuk materi hari ini anak-anak? Sudah jelas? Insya Allah sudah jelas. Nah, untuk materi berikutnya silakan dipelajari tentang nutrisi makanan yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi kita akan mempelajari tentang nutrisi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kalian juga sudah pernah mempelajarinya, besok juga akan mengulang
harus dipelajari. Nah, silakan sebelum kita akhiri LKPD-nya silakan dikumpulkan. LKPD silakan dikumpulkan. LKPD silakan dikumpulkan. Kelompok 5, kelompok 4. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 6 sudah belum? Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih untuk kalian untuk kerjasama kalian pada masing-masing kelompok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.